Setiap bacaan memiliki beberapa paragraf, dan setiap paragraf pasti memiliki ide pokok atau gagasan pokok yang didukung oleh kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Nah, apa itu ide pokok? Yuk, mari kita belajar. Hai teman-teman, kali ini bersama Bu Umi kita akan belajar tentang ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok. Apa itu ide pokok dan bagaimana cara menentukannya? Yuk, kita simak. Ide pokok adalah ide utama dari suatu bacaan, atau bisa juga gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Gagasan itu sama artinya dengan ide, sama juga dengan pikiran. Dasar artinya sama juga dengan awal atau pertama. Jadi, ide pokok itu merupakan ide utama dari suatu bacaan, atau bisa juga gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Dalam membuat sebuah paragraf, kita harus menentukan ide pokok dulu. Ide pokok ini akan menjadi kalimat utama. Kalimat utama ini nanti akan ditambah atau dikembangkan dengan kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu bisa terdiri dari satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, atau lebih ya teman-teman. Nah, penggabungan dari kalimat utama dan kalimat pengembang ini akan membentuk sebuah paragraf. Berikut contohnya. Pertama-tama kita tentukan dulu ide pokoknya. Misalnya di sini kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya, setelah kita menentukan ide pokok, kita tentukan juga kalimat pengembangnya. Di sini ada beberapa kalimat pengembang. Yang pertama, alat gerak yang digunakan manusia dan hewan yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kalimat pengembang kedua, alat gerak pasif berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama dan melakukan gerak. Dari kalimat pengembang tersebut kita gabungkan dengan ide pokoknya. Ide pokok kita taruh di awal paragraf. Kita gabungkan di sini akan menjadi organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak pasif berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat bergerak ini bekerja sama dan melakukan gerak. Nah, begitu cara membuat paragraf kalau kita sudah mengetahui atau menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Sudah jelas teman-teman? Kalimat utama tidak harus di awal paragraf teman-teman. Paragraf yang kalimat utama berada di awal paragraf itu dinamakan paragraf deduktif. Dan paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Ada juga loh teman-teman paragraf yang kalimat utama berada di awal paragraf dan dipertegas di akhir paragraf, itu dinamakan paragraf campuran. Jadi saya ulangi ya teman-teman. Paragraf itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, paragraf deduktif itu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan untuk paragraf induktif, kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Untuk kalimat utama yang berada di awal paragraf dan dipertegas di akhir paragraf, itu dinamakan paragraf campuran. Sudah jelas ya teman-teman? Nah, sekarang kita balik. Jika sudah ada paragraf, kemudian kita disuruh mencari ide pokok paragraf, bagaimana caranya? Pertama, kita baca dulu paragraf dengan seksama. Setelah itu, kita mencoba menentukan kalimat utama. Kalimat utama itu bisa di awal, di akhir,
atau bisa juga di awal dan di akhir loh ya, atau paragraf campuran. Dari menentukan kalimat utama, kita bisa menentukan ide pokok. Karena ide pokok itu ada pada kalimat utama. Sudah jelas ya teman-teman? Mari kita mencoba menentukan ide pokok. Di sini ada sebuah paragraf. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Tulang dapat bergerak karena menempel pada otot yang berperan sebagai alat gerak aktif. Dari paragraf tersebut kita mencari kalimat utamanya dulu ya teman-teman. Kalimat utama itu bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau bisa campuran yaitu di awal dan ditekankan di akhir paragraf. Dari bacaan ini kita bisa menentukan kalimat utamanya ya, yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Kenapa bisa itu yang dijadikan kalimat utamanya? Karena kalimat utama atau ide pokok itu mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Nah, dari kalimat utama tersebut kita dapat menentukan ide pokok paragrafnya, yaitu tulang sebagai alat gerak pasif. Sudah jelas teman-teman? Mudah kan? Itulah tadi cara menemukan ide pokok suatu paragraf atau membuat suatu paragraf. Sekian untuk materi kali ini dan sampai jumpa. Terima kasih for watching.